Jumlah itu dalam bahasa Arab adalah al-kalimat. Jumlah dalam bahasa Arab adalah al-kalimat. Dan al-jumlah atau al-kalimat tanqasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua, al-jumlatul fi'liyatu wal jumlatul ismiyatu. Al-jumlatul fi'liyatu wal jumlah al-ismiyah. Al-jumlah atau kalimat terdiri atas susunan al-kalimat, kata. Sebuah ungkapan dapat disebut sebagai al-jumlah apabila telah memiliki makna meskipun susunannya hanya terdiri atas dua al-kalimat atau dua kata. Al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah adalah al-jumlah atau kalimat yang dimulai dengan isim. Al-jumlatul ismiyah. Nah, kita ingat ismiyah. Nah, ismi, isim. Waktu kelas 7 dulu kita pernah membahas tentang isim. Kullu lafdin yusamma bihi insan au hayawan au nabat au jamat au ayyusyain akhar. Yang disebut dengan isim itu apa saja yang disebut atau mempunyai nama, baik itu dari manusia, dari hewan atau binatang, tumbuh-tumbuhan, benda mati, dan juga yang selainnya, yaitu yang mempunyai nama, maka disebut dengan ismiyah atau isim. Nah, jumlah ismiyah di sini contohnya at-talibu ya'kulu. Siswa itu sedang makan. Kalau cuma at-talibu saja, yaitu siswa, maka dia belum disebut dengan jumlah ismiyah. Atau ya'kulu saja, yaitu makan, nah itu juga belum disebut sebagai jumlah ismiyah. Ya. At-talibu ya'kulu, siswa itu sedang makan. Atau at-talibu maridun, at-talibu maridun, siswa itu sakit. Kalau at-talibu saja siswa, kemudian maridun saja tanpa digabung, maka dia belum menjadi jumlah. Kalimat di atas didahului oleh kata at-talibu, dan kata tersebut merupakan isim, yaitu ismul insan. At-talibu ismul insan. Oleh karena itu kalimat di atas merupakan al-jumlah al-ismiyah karena didahului oleh isim. Nah, dia disebut sebagai jumlah ismiyah karena awalannya itu didahului dengan isim. Dalam sebuah al-jumlah ismiyah, kata selanjutnya bisa berupa isim dan bisa berupa fi'il. Dalam sebuah jumlah ismiyah, ya ini jumlah ismiyah yang tadi at-talibu ya'kulu, at-talibu maridun, kata selanjutnya bisa berupa isim. Ini isimnya. At-talibu maridun, ini isim, maridun, dia isim. Bisa pula fi'il atau kata kerja, yaitu ya'kulu. Itu. Kemudian yang berikutnya al-jumlatul fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu lawan kata dari jumlah ismiyah. Kalau ismiyah itu diawali dengan jumlahnya dengan isim, kalau fi'liyah itu diawali dengan fi'il. Al-jumlah fi'liyah adalah al-jumlah atau kalimat yang dimulai dengan fi'il. Contohnya, ya'kulut thalibu.
Siswa itu sedang makan. Ya'kulu ini kata fi'il, kata kerja fi'il. Ya, yaitu sedang makan, fi'il mudhari'. Maridot talibu, siswa itu telah sakit. Marido itu fi'il atau kata kerja lampau. Kalimat di atas didulai oleh kata ya'kulu dan marido. Kedua kata tersebut merupakan fi'il. Oleh karena itu kalimat di atas merupakan al-jumlah al-fi'liyah. Kenapa? Karena didahului oleh fi'il. Kemudian kita akan lanjutkan berikutnya. Fahimtum? Fahimtunna? Fahimna Ustaz. Fahimna. Sebentar ya. Jenis-jenis isim berdasarkan jumlah bilangannya. Yang pertama yaitu al-mufrad. Nah, jenis-jenis isim berdasarkan jumlah bilangannya. Yang pertama yaitu mufrad, kata tunggal. Ingat-ingat ya bahasa Arabnya ini. Al-musanna atau ganda, 2 ya. Al-jam'u atau jamak plural itu lebih dari 2, 3 dan ke atas terusnya. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, jamak. Ibu. Yang pertama kita akan bahas tentang mufrad dulu, yaitu kata tunggal, mufrad. Isim mufrad ini suatu ilmu yang baru ya. Jadi Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Jadi cuma satu saja. At-talibu, seorang siswa. At-talibatu, seorang siswi. Al-muslimu, seorang muslim. Al-muslimatu, seorang muslimah. Jadi dia hanya untuk satu orang. Ya. Atau Muhammad, Aisyah, nah itu cuma satu orang. Kalau at-talibu ini khusus yang mufrad mudzakkar karena dia laki-laki. At-talibatu dia mufrad dari muannas, dari perempuan. Al-muslimu mufrad dari mudzakkar. Al-muslimatu mufrad dari muannas. Sekarang kita akan bahas yang al-musanna. Musanna atau ganda atau 2. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan jumlah 2 atau ganda atau lebih dari 1. Tapi memang khususnya hanya untuk 2 saja. Ini sudah ada gambar merah-merahnya ini ya. Jadi bisa at-talibani, bisa at-talibaini begitu. Bisa at-talibatani, bisa at-talibataini. Itu tergantung nanti ketika dipasangkan dengan sebuah kalimat. Al-muslimani, al-muslimaini, al-muslimatani, al-muslimataini. Nah, ini contohnya. Di sini juga ada rumusnya. Rumus untuk mengubah isim dari mufrad atau kata tunggal menjadi musanna, kata ganda. Ya. Mufrad
ditambah ani atau ini. Mufrad ditambah ani atau ini. Contohnya, at-thalibu yaitu mufrad ditambah dengan ani menjadi at-thalibani. Kemudian at-thalibu ditambah dengan ini menjadi atau aini ya. Aini atau libaini. Afwan ya, atau libaini. Itu rumusnya. Soalnya nanti materinya akan Ustaz sampaikan buat kalian. Itu yang musanna. Ya, musanna kata ganda baik untuk yang mufrad mudzakkar maupun mufrad yang muannas. Musanna mudzakkar maupun musanna muannas, afwan. Kemudian yang ketiga yaitu al-jam'u, jamak atau plural. Ya, jadi dalam bahasa Arab juga ada yang namanya lebih dari satu, lebih dari dua, itu namanya jamak. Makanya dalam istilah fikih itu ada sholat jamak. Nanti sholatnya pokeh tapi digabung. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan jumlah banyak, lebih dari dua. Ya, bilangannya banyak. Ya. Intinya lebih dari dua. Atau plural. Yang ada istilah juga ya pluralisme. Nah, itu mengatakan bahwa agama itu banyak Tuhan. Isim jamak terbagi menjadi tiga. Ingat-ingat ya. Ada jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Kemudian ini untuk laki-laki ya. Ingat-ingat ada mudzakarnya. Kemudian jam'ul muannas as-salim. Jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim yang khusus perempuan muannas. Dan juga jam'ut taksir. Ya, jamak taksir. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim secara sederhana maknanya adalah bentuk jamak isim bagi mudzakkar. Jamak isim bagi mudzakkar. Jamak isim bagi mudzakkar. Contoh at-thalibuna, para siswa yang banyak. Al-muslimuna, ya, para muslimnya banyak, muslim. Al-kafiruna, orang-orang kafir, laki-laki, jumlahnya banyak. Atau at-thalibin, al-muslimin, al-kafirin. Nah, itu contoh dari jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim itu rumusnya dijelaskan di bawah ini. Ya. Mufrad plus atau ditambah una dan ina. Ina, ya. Mufrad ditambah una dan atau ina. Contohnya al-muslim. Al-muslim ditambah una menjadi al-muslimuna. Al-muslimuna. Dan juga kalau ditambah al-mufrad tambah ina menjadi al-muslimina. Nah. Kalau mufrad kan cuma al-muslim. Ya kan? Kalau musanna al-muslimani. Oke, ani sama aini tadi. Kalau yang ini al-muslimun, al-mu'minun, atau al-muslimin, al-mu'minin. Ya. Isim jamak mudzakkar salim perubahannya hanya berlaku untuk isim mudzakkar. Ciri isim mudzakkar adalah tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Ini ingat-ingat ya. Ciri isim mudzakkar adalah tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Kaidah penentuan tambahan antara una dan ina pada jamak mudzakkar salim akan dibahas pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dia akan ada khusus.
Kemudian yang berikutnya yaitu jamak al-muannas as-salim. Jamak al-muannas as-salim. Jamak muannas salim ini khusus untuk jamak yang muannas. Ya, secara sederhana yaitu bentuk jamak isim bagi perempuan. Ya, untuk perempuan. Contohnya at-talibatu, at-talibati, al-muslimatu, al-muslimati, kafiratun, kafiratin. Nah, untuk rumusnya mufrad yang dari muannas, ya, mufrad yang dari muannas ditambah dengan atun atau ati. Boleh atu, boleh ati, atau atun atau atin sama. Ui, uin, unin. Al-muslimatu ditambahi alif dan ta menjadi al-muslimatu, al-muslimati. Nah. Isim jamak muannas salim perubahannya hanya berlaku untuk isim muannas saja. Ya, kalau untuk yang mudzakkar sudah ada sendiri. Jadi isim jamak muannas salim perubahannya hanya berlaku untuk isim muannas saja. Ciri isim muannas adalah diakhiri dengan tak marbutah. Nah, ciri isim muannas adalah diakhiri dengan tak marbutah. Muslimatu. Ya, muslimatu. Perubahan dilakukan pada huruf tak marbutah. Nah, yang tak marbutah ini diperlakukan perubahan. Kalau misalkan dia itu menjadi musanna dan juga jamak. Menjadi kata ganda dan juga plural. Atau jamak lebih dari 3. Kaidah penentuan harokat tak pada jamak muannas salim antara ui dan unin. Nah, ini akan dibahas secara tema lain. Dan sekarang yaitu jam'ut taksir atau jamak taksir. Wah, ternyata bahasa Arab juga ada yang naksir-naksir, Ustaz. Bukan hanya pramuka saja ya yang menaksir. Apalagi menaksir si dia. Taib. Jamak taksir singkatnya adalah bentuk isim jamak yang tidak memiliki kaidah atau rumus-rumus seperti halnya jamak mudzakkar dan juga muannas salim. Jadi dia nggak punya rumus, dia nggak beraturan. Jamaknya nggak beraturan dia. Saya sampai jam berapa ya ngajarnya? Sampai jam 8. Baik. Jamak taksir itu nggak punya rumus dia. Jadi dia berubah-ubah. Ya, contohnya saja waladun, kenapa kok nggak waladuna, ini kan? Tapi auladun. Ya. Ini juga daftarun, dafatir, kutubun, kitabun, kutubun, kolamun, aklamun, kursiyun, karosi, ya kan? Kemudian apa lagi? Kirtosun, korotis. Nah, jadi miskinun, masakin, nah, masjidun, masajid, sholatun, sholawatun, salamun, kalau salam, salamatun. Jadi dia tidak punya rumus dan tidak beraturan. Ya, kita akan lihat contoh bentuk-bentuk isim berdasarkan jumlah dan perubahannya. Contoh bentuk-bentuk isim berdasarkan jumlah dan perubahannya. Nih, lihat.
Di sini ada mufrad, ada juga musanna, ada juga jam'un atau jama'. Mufrad yaitu kata tunggal, musanna yaitu kata ganda, dan jama' yaitu kata plural. Di sini ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, dan juga jamak taksir. Kafirun, kafirani, kafiruna. Atau kafirun, kafiroini, kafiroini, kafirina. Ini muslimun, muslimani, muslimuna. Atau muslimun, muslimaini, muslimina. Dalam surat Al-Hasr itu kan kadang orang banyak terlupa. Di situ bunyinya begini. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Kadang dia bacanya nggak hati-hati sehingga bacanya fakana akibatahuma annahuma finnari khalidina fiha. Padahal khalidaini fiha. Wadzalika jazaa'ud dzalimin kalau nggak salah. Nah, itu sebelum ayat yang ya ayyuhalladzina amanu apa namanya? Taqullaha wa tangdur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, itu masuk ke khalidaini fiha, berarti kedua-duanya itu kekal. Nah, jadi khalidaini itu untuk musanna. Muslimun, muslimani atau muslimaini untuk musannanya, untuk jamaknya muslimuna atau muslimina. Ini untuk khusus mudzakkar. Untuk mudzakkar nih kolomnya sudah jelas. Sekarang untuk yang muannas. Untuk yang muannas. Kafiratun, kafiratani, kafiratun atau kafiratun, kafirataini, kafirat, kafiratin. Nah, kemudian muslimatun, muslimatani, muslimatun atau muslimatun, muslimataini, muslimatin. Kalau yang ini jamak nih gampang. Yang rotok-rotok pikir bingung itu di musanna. Ini musanna ini harus sering mendengar atau sering baca. Nah, sekarang jamak taksir. Daftarun, daftaroni, dafatiru. Atau daftarun, daftaroini, dafatir. Waladun, waladani, auladun. Waladun, waladaini, auladun. Baik. Alhamdulillah. Sampai di sini, monggo jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Tep. Mau dikasih tugas enggak? Tidak, Ustaz. Halo? Tidak, Ustaz. Tidak. Kalau nggak mau dikasih tugas, silakan sekarang bertanya. Diselesaikan sekarang. Ya, yang mau disampaikan, ditanyakan, yang belum paham apa silakan. Bingung apa enggak tadi yang disampaikan? Ustaz, nanti yang di-share Jelas? nanti mau di-share ke kita. Gimana? Ulangi.
Tadi yang Gimana, Mbak? ditampilkan Ustadz itu apa bisa di-share ke kita? Oke, insya Allah di-share nanti. Akan Ustadz share di channel Bahasa Arab. Nanti silakan dilihat ya. Di file Bahasa Arab nanti. Yang di channel Bahasa Arab insya Allah. Malah lengkap. Nanti akan saya share lengkap. Dari 0 sampai bisa. Dari awal sampai akhir. Insya Allah akan saya share. Meskipun tidak masuk materi di kelas 8. Secara semuanya keseluruhan, tetapi itu bisa buat kalian pelajari pribadi. Ini ada kurang lebih 270 halaman. Ya, ada 270 halaman, banyak sekali. Ini hasil buah karya dari Dr. Firanda. Nah, ini beliau sudah menyusun secara sistematis, berbentuk gambar, berbentuk ada terjemahannya juga, jadi sangat membantu dalam tambahan materi kita. Dan memang di kelas 8 kan, atau di pelajaran bahasa Arab yang kita pelajari itu selalu ada tarkib nahwinya. Jadi kita juga belajar grammar bahasa Arab. Kita juga belajar grammar bahasa Arab. Ini banyak sekali. Ya. Ini udah bentuknya PDF. Jadi kalian misalkan mau ngeprint mau apa juga nggak apa-apa. Kali itu, monggo ada pertanyaan tidak? Insya Allah tidak Ustaz. Cukup? Cukup, enough, yakfi. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala ihtimamikunna. Nanti untuk materinya bisa Ustadz share di channel Bahasa Arab, dipelajari. Nanti kalau ada penilaian harian, PH ataupun nanti ujian, Ustadz akan mengambil dari materi yang pernah kita pelajari bersama. Hai bina natatim bikiraati alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.